Pemirsa, kita teruskan diskusi kita. Masih sedikit soal judicial review. Ada tambahan kali dari staf Pak Menteri? Staf Pak Menteri dulu. Langsung aja, Pak. Ya, terima kasih Bang Karni. Ya, kalau berbicara judicial review di Mahkamah Konstitusi, barangkali saya itu mungkin hampir 90 sekian persen lah ya yang berhadapan dengan setiap yang menggugat di Mahkamah Konstitusi. Mewakili pemerintah. Mewakili pemerintah. Dengan Profesor Yusril saya kira juga sudah biasa berhadapan gitu ya. Bapak apa namanya? Ya, Bapak apa namanya? Pak Mualimin Abdi dari Mualimin Abdi. Direktur Litigasi di Kementerian Hukum dan Asasi Manusia. Jadi menghadapi uji material di Mahkamah Konstitusi saya kira sesuatu hal yang biasa-biasa saja buat pemerintah, utamanya saya yang mempunggawai gitu ya setiap permohonan pengujian di Mahkamah Konstitusi. Nah, saya hanya menggarisbawahi sebagaimana yang saya baca di media bahwa akan diajukan formil maupun material gitu ya. Nah, ini ada untung ruginya gitu ya kalau formil itu kemudian dibawa ke Mahkamah Konstitusi. Karena formil itu kan pada dasarnya terkait dengan tata cara, mekanisme dari pembahasan dari sebuah undang-undang itu sendiri. Ya. Kalau formil itu kemudian dipertimbangkan oleh Mahkamah Konstitusi, kemudian itu dikabulkan, maka undang-undang itu kan dengan sendirinya artinya tidak mengikat secara keseluruhan. Nah, berarti kembali kepada undang-undang APBN-nya. Nah, ini kan bisa menjadi masalah. Itu ya, itu kalau formil. Kemudian kalau material, saya kira Prof. Yusril tahu betul karena beberapa kali memohon pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi. Itu juga problemnya adalah tadi yang sudah dikatakan, apakah betul gitu pemohon itu ada kerugian konstitusionalnya? Sebagaimana dijamin dalam Undang-Undang Dasar itu sendiri. Kalau kemudian permohonan itu sebagaimana yang sekarang itu rame, pasal 7 ayat 6A itu kemudian diuji dengan pasal 28D ayat 1, 28H ayat 1, kemudian pasal 33 yang sudah dikasih tafsir oleh Mahkamah Konstitusi ya. Saya kira ini menjadi sesuatu yang menarik, walaupun nanti pemerintah pada pendirian bahwa yang paling inti itu ya, yang paling inti pasal itu adalah merupakan exit law kalau menurut saya. Itu. Karena apa? Kalau kemudian tidak ada pasal 7 ayat 6A itu sendiri, kemudian mengacu pada pasal 7-nya itu saja itu ya, yang mengatakan bahwa BBM itu tidak naik. Bagaimana kalau terjadi sesuatu di dalam satu kita kan tidak bisa Tidak ada pintu darurat. Betul, tidak ada pintu darurat. Lah, justru kami gitu ya dari sisi pembelaan nanti dari pemerintah menganggap bahwa itulah ada kepastian karena di sana bisa naik, bisa turun, kemudian pemerintah juga bisa melakukan penyesuaian. Itu dari sisi pembelaannya. Mungkin kalau dari sisi yang memohon pasti akan berbeda karena pasti akan dibawa ke ketidakpastian, ketidakadilan, kemudian menimbulkan ketidaksejahteraan, kemudian itu tadi bisa menjadi sesuatu yang menghambat akses masyarakat untuk memperoleh keadilan dan kesejahteraan. Pada umumnya itu gitu, karena itu dikaitkan dengan pasal 33 Undang-Undang Dasar. Baik. Jadi itu saya kira, jadi sesuatu hal yang biasa-biasa saja karena di sana itu ada 9 punggawa hakim itu yang akan melihat apakah betul pertama ada kerugian konstitusional, kemudian kedua apakah norma itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar apa tidak. Betul. Saya kira itu yang paling penting. Pak Kasih. Baik, Pak Karni. Jadi, tapi Anwar udah tahu beda antara judicial formil dan material. Ya. yang pertama ingin kami sampaikan, apa yang dilakukan sekarang ini mendaftarkan gugatan, ini saya kira kuncinya. Kami justru membacanya ini rebutan panggung. Jadi saat ini sedang ada rebutan panggung melalui jalur MK, duluan menggugat. Karena ini kan lagi trending topiknya kan memang paling tinggi soal keluarnya pasal 7 ayat 6A ini. Kenapa? Karena kalau kita lihat dari rancangan undang-undangnya setelah mendapat persetujuan DPR, kemudian disahkan kemarin di persetujuan DPR di paripurna, itu disahkannya itu kan masih menunggu dulu tanda tangan presiden. Kalau tidak 30 hari kemudian baru berlaku. Artinya setelah itu baru ada penomoran.
bagaimana kita mau menggugat nomor wajah undang-undangnya belum ada. Di sini kami membaca bahwa selain niat untuk memang menguji secara material, tapi juga ada rebutan panggung politik juga. Karena kami dengar yang lain-lain sudah menyiapkan gugatan, tapi didahului gitu. Itu satu. Yang kedua, bahwa pasal 7 ayat 6A ini adalah pasal ayat yang sifatnya kondisional. Tadi mungkin istilahnya exit poll. Tapi ketika kami pembahasan di Banggar, itu adalah kita mencoba membuka ruang dari putusan Mahkamah Konstitusi itu dikembalikan kepada pemerintah kewenangan itu. Tapi pasal 7 ayat 6 itu mengunci. Kenapa pasal 7 ayat 6 itu mengunci? Karena memang pada saat Undang-Undang APBN 2012, itu memang ayat 1, 2, 3, 4-nya itu memang ketentuannya beda. Nah kemudian di pasal 7 ayat 1A, itu sudah ditentukan besaran subsidinya berapa. Di situ disebutkan 225 triliun. Artinya kalau itu berjalan besaran subsidi itu yang meningkat daripada APBN sebelumnya yang 167 menjadi 225, berarti ketentuan pasal 7 ayat 6 itu berlaku karena dia mengikat untuk ayat yang ada di atasnya. Tetapi kalau kemudian lebih daripada 225 triliun yang terjadi, disinilah kemudian pemerintah diberikan kewenangan melalui undang-undang ini sehingga sistem presidensial itu bisa berjalan dengan baik. Jangan sampai sekarang ini kami menjadi lucu melihat bahwa harga BBM harus ditentukan bersama dengan DPR. Saya kira tidak. Nanti lama-lama hal yang pokok yang lain pun harus persetujuan DPR. Enggak. Undang-undangnya iya. Yang mengatur iya. Tetapi pelaksananya tidak. Itu pemerintah dan itu amanat daripada Mahkamah Konstitusi. Ini memang untuk ngomong BBM terpaksa kita bawa banyak dokumen kan begitu. Dan ini pun kita lihat ketika zaman Ibu Mega itu juga mengeluarkan beberapa kepres, itu selalu mengacu pada Undang-Undang APBN ketika sebelum menaikkan harga BBM. Kita lihat misalnya Kepres 90 tahun 2002 maupun Kepres nomor 9 tahun 2002. Itu dasar konsiderannya selalu mengacu pada Undang-Undang APBN. Tetapi sekarang ini ketika sebelum ada Undang-Undang APBNP, itu pemerintah tidak punya tempat. Sementara negara ini harus menghadapi krisis global. Saya kira disinilah kemudian pemerintah mengajukan usulan APBNP, kita bahas di DPR, baik di Banggar dan sebagainya, dan akhirnya di paripurna. Saya kira ini bagian jalan keluar untuk mempertahankan sistem presidensial. Dan itu diatur Undang-Undang Dasar kita. Baik. Saya kira itu prinsip yang paling dasar. Dan sedikit lagi Bang Karni, bahwa pasal 7 ayat 6A itu tidak berdiri sendiri. Dia sangat terkait. Kalau pasal 7 ayat 6A itu dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi, maka dia juga harus mengkoreksi pasal 6A, dia akan mengkoreksi pasal 8A ayat 1 dan 2, dia harus mengkoreksi juga pasal 15, 15A, 15B, yang semua itu terkait dengan postur, dan itu juga terkait dengan program-program kerakyatan. Termasuk juga untuk 28.300 desa, pembangunan infrastruktur yang masing-masing 250 juta. Baik. Itu akan gagal semua. Yang menggagalkan siapa? Yang menggugat. Baik. Jadi Alan, Pak Karni, barangkali perlu dipertegas ya. Subsidi BBM itu setiap tahun naik. Pada APBN 123, P 137,4. Jadi tidak betul subsidi BBM itu dikurangi, malah naik. Nah, kondisi sekarang dengan hasil pasal 7 6 ayat 6A itu 137,4 itu tidak akan mampu. Karena asumsinya adalah besaran subsidi BBM akan disesuaikan dengan harga ICP. Dan ICP pada saat ada asumsi $105 per barrel. Posisi sekarang 100. nanti Pak 16. nanti ini kita masih dalam judicial review. Ya, silakan. Soal ekonomi itu nanti. Bung Yusril, ada jawaban? Ya begini, memang kami akan mengajukan uji itu dua aspek. Tidak saja aspek material, tapi juga aspek formilnya. Tapi kalau aspek formil diuji, tidak berarti harus membatalkan seluruh undang-undang itu. Karena tidak membahas prosedur pembentukannya. Kalau prosedur pembentukannya sudah betul DPR dengan Presiden, hanya paling kali soal teknis mengenai jam, mengenai apa begitu, lewat 1 bulan, tapi tidak prinsipil. Tapi kalau kita lihat
Undang-Undang 12 tahun 2011, dulu Undang-Undang 10 2004, pengganti AB. Saya ingat betul saya merumuskan itu tahun 2004 yang sekarang sudah diganti. Pasal 5, pasal 6 itu menentukan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan itu, asas kejelasan, asas kepastian hukum, asas pengayoman, asas apa. Ketentuan di dalam pasal 7 ayat 6A itu bisa diuji dengan ketentuan pasal 5 dan pasal 6 Undang-Undang nomor 12 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Apakah merumuskan norma seperti ini memenuhi syarat-syarat formil pembentukan satu norma peraturan perundang-undangan atau tidak? Pasal 6 dan pasal 6A, ayat 6 ayat 6A itu tabrakan satu sama lain. Ayat 6 mengatakan tidak boleh naik, 6A boleh naik. Tidak mungkin kita menambahkan 6A tanpa merumuskan ulang ayat 6. Harusnya dirumuskan ulang, BBM tidak akan dinaikkan sepanjang berlakunya undang-undang ini, kecuali dalam keadaan-keadaan tertentu seperti diatur di dalam ayat 6A. Kalau begitu tidak tabrakan. Jadi saya agak tidak sependapat dengan Pak Menteri. Banyak yang ada benar, tapi ada satu saja yang saya kepikir. Seandainya gugatan Anda diterima, Selat Hormuz dihajar oleh Israel, minyak 175 per barel, jebol negeri ini, kalau tidak ada pasal 6. Sebenarnya kalau ada kasus seperti itu kan karena sewaktu-waktu bisa dibahas kembali perubahan 6 itu. Udah terlambat. Ketika itu terjadi, harga udah menggila. Ini aja jebolnya udah 235T katanya. 235T untuk, ya itu nanti kita bahas Pak. Ya itu ekonom lah. Ini saya masih bicara judicial review-nya, saya tahu. Kalau saya dari kacamata ini awam aja, mengapa itu di judicial review kan? Karena pasal 76A itu merujuk kepada ICP. ICP itu adalah harga pasar. Ya, di mana pasal yang mendasarkan harga pasar itu, pada harga pasar itu sudah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi. Ya, pasal 28 ayat 2. Nah itu jadi saya pada ICP-nya itu yang saya batalkan. Kalau misalnya lebih teliti, ya, ataupun menjawabkan pertanyaan terakhir Pak Karni itu, misalnya mengatakan begini, kalau subsidinya sudah melampaui penerimaan atau pemasukan dari pendapatan negara dari migas, itu misalnya dinaikkan. Atau kalau sudah minimal sisa surplus pendapatan migas NC, minimum 50 tinggal 50 T. Kalau itu sudah mengancam begitu, jadi tidak pakai harga pasar, pakai ICP, itu harga boleh naik. Karena ini kan, jadi rujukannya adalah penerimaan dari migas dan subsidi itu berapa, tidak ICP. Itu menyebabkan dari kacamata kami, ya ICP itu adalah harga pasar. Makasih. Baik, Bu Yusril masih mau nambahin? Saya mengatakan bahwa memang pasal 7 ayat 6A itu tidaklah seluruhnya sama dengan apa yang dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi tahun 2005. Ya, itu seberapa memang cuman mematoknya itu kepada ICP. Dan jadi fluktuasi ditentukan dengan pedoman kepada ICP. Itu yang sebenarnya mungkin nanti di MK lah. Jadi saya kira di sini kita bisa berdebat, nanti di MK kita bisa berdebat lagi lah. Baik, pemirsa kita istirahat.